Film ini diadaptasi dari catatan sejarah di wilayah Australia. Di masa itu, seorang anak kecil pirang berusaha menghibur adiknya yang terus menangis saat ayah mereka sedang bekerja. Ibu mereka, Ewa, yang tampak depresi, tiba-tiba membawa si bayi ke suatu tempat tanpa sepengetahuan suaminya. Tak disangka, Ewa melakukan tindakan yang sangat mengejutkan. Dia membuang bayinya begitu saja. Setelah melakukan perbuatan keji itu, Ewa segera pergi ke gereja untuk mengaku dosa. Namun, pengakuan tersebut tidak menyelamatkannya. Setelah mengakui perbuatannya, Ewa akhirnya dieksekusi. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar di desa tersebut. Fenomena apa yang sebenarnya terjadi di sana? Kisah pun beralih ke seorang wanita muda bernama Agnes yang tengah sibuk mempersiapkan pesta pernikahannya. Agnes yang akan menikah dengan seorang pria kaya dan pemilik tanah bernama Wolf terlihat bahagia di tengah kemeriahan pesta tersebut. Ibu mertua Agnes sangat berharap agar pasangan ini segera mendapatkan momongan, dan pesta besar itu berlangsung hingga malam hari. Malam pertama pernikahan tiba, dan Agnes yang taat beragama berdoa agar segera dikaruniai anak. Namun, ketika mereka bersiap untuk tidur, Agnes merasa kesal. Bukannya memperhatikan dirinya, suaminya justru tertidur lelap tanpa menyentuh dirinya. Lalu keesokan harinya, Agnes yang terbangun terlambat panik segera menyusul suaminya ke danau tempat suaminya bekerja. Di perjalanan, Agnes menemukan poster tentang Ewa, wanita yang telah membuang bayinya di air terjun dan kemudian dihukum mati setelah melakukan pengakuan dosa. Meski banyak orang takut dengan kisah itu, Agnes justru tampak biasa aja, bahkan seolah-olah mengagumi cerita tersebut. Lalu setibanya di danau, Wolf dan para warga sedang sibuk memanen ikan, dan Agnes merasa tak enak hati. Ia pun bergegas membantu mereka. Di tengah kerja, saat lonceng gereja berbunyi, semua orang berhenti sejenak untuk berdoa, termasuk Agnes yang tampak sangat khusyuk. Setelah bekerja, Agnes diminta membantu membagikan roti kepada para pekerja. Ketika dia memberikan 2 potong roti kepada seorang bapak tua karena kasihan, ibu mertua Agnes marah karena dianggap boros. Meski demikian, hari itu pun berakhir, dan suaminya mengajak Agnes pulang sebelum malam tiba. Sekembalinya di rumah, Agnes melanjutkan pekerjaannya mengurus kambing. Pada malam hari, dia berharap suaminya akan memberikan perhatian yang dia idamkan. Namun, meski Agnes sudah berusaha, suaminya yang kelelahan lebih memilih tidur. Di tengah malam, Agnes yang tak bisa tidur mulai menangis, merasa sedih karena suaminya tak pernah benar-benar menjamahnya. Lalu keesokan harinya, Agnes yang sangat mendambakan anak pergi ke gereja untuk berdoa, berharap segera dikaruniai momongan. Suaminya tampaknya enggan menyentuhnya, membuat Agnes semakin resah. Setelah berdoa, mertuanya mengajak Agnes pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Sebagai istri dari pria kaya raya, mertua Agnes sedikit terpandang di desanya, dengan lahan yang luas dan kekayaan yang melimpah. Di tengah mencuci, seorang wanita hamil mendekati Agnes. Melihat kehamilan wanita itu, Agnes merasa senang dan meminta untuk mendoakannya agar bisa segera menyusul. Percakapan singkat itu pun membuat hubungan mereka semakin akrab. Dan setelah selesai mencuci, ibu mertua Agnes meminta mereka untuk pulang. Namun, Agnes memohon untuk tinggal lebih lama dengan alasan cucian belum selesai. Malam harinya, Agnes yang merasa cemas dan overthinking mulai bertanya pada suaminya tentang sikap ibu mertuanya. Ia takut kalau sang ibu tidak menyukainya, terutama karena ia merasa belum mampu menjalankan tugasnya sebagai istri dengan baik. Suaminya menenangkannya, meyakinkan Agnes bahwa semua butuh proses. Meskipun begitu, di tengah malam, Agnes yang kembali tak dijamah oleh suaminya mulai merasa depresi. Ia memutuskan untuk berdoa di tengah malam, berharap doanya lebih cepat dikabulkan. Keesokan paginya, Agnes bangun lebih awal dan mendahului suaminya ke danau untuk membantu memanen ikan. Suaminya yang melihat hal itu merasa heran dan khawatir karena memanen ikan sendirian bisa berbahaya, terutama dengan adanya cerita tentang makhluk yang mengancam desa. Namun, Agnes bersikeras bahwa ia hanya ingin lebih rajin agar disukai oleh ibu mertuanya. Saat bekerja di danau, Agnes melihat seorang wanita hamil sebelumnya yang tampak kesulitan, dan ia segera bergegas membantunya. Namun, mereka terkejut
Ketika menemukan tengkorak banteng yang membusuk di dasar lumpur, mereka segera melakukan doa karena menurut kepercayaan setempat, hal itu adalah tanda kesialan. Lalu malam itu, ketika Agnes akan tidur, ia mendengar kegaduhan dari rumah tetangganya. Ia pun penasaran. Ia keluar untuk memeriksanya. Rupanya, suaminya dan para warga menemukan seorang pria yang tewas bunuh diri. Para warga segera membawa jasad pria itu ke suatu tempat, namun tidak untuk dimakamkan. Agnes yang sangat taat beragama, ketakutan karena tahu bahwa tindakan bunuh diri akan membuat seseorang tidak masuk surga. Keesokan harinya lagi, seorang pendeta memperingatkan penduduk desa untuk tidak melakukan bunuh diri, karena itu adalah dosa yang lebih buruk dari pembunuhan. Orang yang melakukannya akan kekal di neraka, dan saking hinanya, jasad mereka tidak akan dimakamkan dengan layak. Namun, berbeda dengan Ewa, meski ia membunuh bayinya, ia masih sempat melakukan pengakuan dosa, sehingga dosa-dosanya diampuni sebelum dieksekusi. Jasad pria yang bunuh diri tadi dibiarkan begitu saja bersama jasad-jasad lain yang dihinakan. Tidak ada yang peduli untuk menguburnya. Di waktu yang lain, Agnes membantu mertuanya mengurus ladang. Namun, Agnes merasa semakin sedih juga karena merasa sel telurnya telah pecah sebelum sempat dibuahi, menggambarkan keputusasaannya atas keinginannya untuk hamil. Dan seperti biasa, setelah bekerja, para buruh diberikan sepotong roti. Ketika seorang wanita hamil yang sering berbicara dengan Agnes meminta 2 potong untuk jatah bayinya, ibu mertua Agnes menolak dan langsung mengusir wanita itu sambil marah-marah. Ibu mertua meminta Agnes untuk menjauhinya dan terungkapkan bahwa wanita itu sebenarnya hamil di luar nikah. Hal ini membuat Agnes terkejut, terutama karena ia berharap bisa segera hamil sepertinya. Merasa kecewa dan menyesal, Agnes pergi dan melampiaskan perasaannya dengan menyiksa diri di semak-semak berduri. Di sore harinya, Agnes terlihat termenung. Pandangannya kosong saat dia menatap jasad Ewa yang tergantung di hutan, merasakan penderitaan yang begitu dalam. Sementara di rumah, ibu mertua Agnes mulai merasa heran, karena Agnes kembali terlambat pulang. Pekerjaan rumah seperti mengurus kandang dan memasak untuk suami tidak dilakukannya lagi. Suaminya mencoba membela Agnes, tetapi ibunya mulai merasa risih dengan desas-desus tetangga yang menyebut bahwa Agnes mandul. Sebab sampai saat ini ia belum juga hamil. Dengan rasa penyesal, ibu mertua menyesali keputusannya mengizinkan anaknya menikahi Agnes. Di luar, tanpa mereka sadari, Agnes sedang menguping pembicaraan tersebut. Mendengar percakapan itu, hatinya semakin hancur. Ia tahu masalahnya bukan karena dirinya, melainkan suaminya yang tak pernah menyentuhnya. Malam itu, dengan hati yang penuh luka, Agnes memutuskan untuk bersembunyi di hutan. Di sana, ia kembali memandangi jasad Ewa yang tergantung di hutan pinus. Rasa iri menyelimuti hatinya, membayangkan bahwa Ewa kini sudah terbebas dari masalah duniawi dan mungkin sudah berbahagia di surga. Keesokan harinya, dengan langkah berat, Agnes memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya. Dari balik jendela, ia menatap kehangatan keluarganya. Namun, perasaan malu menyelimutinya lagi, karena menurut adat, seorang wanita yang telah menikah tidak pantas pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas. Dan ketika Lukas, kakaknya, menemukan Agnes tidur di kandang babi, ia terkejut. Sang ibu pun menanyakan apa yang terjadi. Agnes hanya berkata bahwa ia merasa tidak nyaman tinggal bersama mertuanya. Lukas yang melihat tidak ada kekerasan dalam rumah tangga meminta Agnes untuk mengingat tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan kembali ke rumah suaminya. Namun bukannya kembali, Agnes justru melamun di luar rumah. Meskipun udara sangat dingin, mendengar kabar dari Lukas, suaminya segera datang dan mengajak Agnes untuk pulang. Tak lama setelah itu, suaminya dan ibunya mendapati ternak mereka terkena penyakit, beberapa bahkan mati. Ibu mertua Agnes menyalahkan dirinya, mengatakan bahwa ini semua terjadi karena Agnes hanya malas dan selalu berbaring di kasur tanpa bekerja. Untuk mencegah ternak lainnya mati sia-sia, ibu mertua pun memutuskan untuk menyembelih beberapa kambing. Rasa muaknya terhadap Agnes semakin memuncak, dan ia berusaha menyadarkan Agnes yang hanya melamun dan tidak berbuat apa-apa. Suatu malam, ketika suaminya pergi merayakan pesta tanam bersama warga, Agnes yang sendirian di rumah mulai menunjukkan perilaku yang aneh.
ia terlihat linglung dan mengkonsumsi serbuk misterius dari dalam botol kaca. Setelah memakan serbuk itu, Agnes menjadi semakin lemah dan mulai berhalusinasi. Keesokan harinya, suaminya kaget saat mendapati keadaan Agnes yang semakin memburuk. Tanpa tahu harus berbuat apa, ia pergi mencari obat. Namun, saat suaminya sedang mencari obat, Agnes kembali memakan serbuk yang disembunyikannya. Tubuhnya mulai lemas dan muntah-muntah. Dalam kondisi sekarat, Agnes memohon pada suaminya untuk memanggil pendeta agar ia bisa melakukan pengakuan dosa. Ia merasa hidupnya tidak akan lama lagi. Suaminya yang panik segera pergi mencari pendeta. Namun, ketika ia kembali, pendeta yang diharapkan tidak ada di tempat karena sedang berada di desa lain. Agnes yang ketakutan akan mati tanpa melakukan pengakuan dosa, akhirnya mengaku bahwa ia telah memakan racun tikus. Suaminya yang panik berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Agnes dan membuatnya memuntahkan racun itu. Keesokan harinya, ibu mertua Agnes sibuk mendandani Agnes untuk dibawa ke suatu tempat. Agnes mengira dirinya akan dibawa ke dokter, tetapi ternyata suaminya berniat mengembalikannya ke rumah orang tuanya. Suaminya telah mengikuti saran ibunya, merasa bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk memperbaiki keadaan Agnes, namun tidak berhasil. Suaminya bahkan percaya bahwa Agnes sedang berada di bawah pengaruh iblis, apalagi setelah percobaan bunuh diri sebelumnya. Dengan berat hati, suaminya terpaksa menceraikan Agnes, mengucapkan salam perpisahan dengan penuh kesedihan. Setelah beberapa hari tinggal di rumah ibunya, kondisi Agnes mulai membaik. Suatu pagi, ia memutuskan untuk membersihkan diri, meskipun hanya sekedar mengelap wajah dan tubuhnya. Dengan perasaan tenang, ia berpamitan pada ibunya dan kakaknya yang masih tertidur. Saat berjalan, Agnes bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang bermain. Ia meminta anak itu untuk mengantarnya ke kuil Bunda Maria dengan menjanjikannya sepotong roti sebagai imbalan. Entah apa yang dipikirkannya, tiba-tiba Agnes berusaha menghabisi nyawa anak kecil itu. Insiden ini mirip dengan kasus wanita bernama Ewa yang terjadi sebelumnya. Setelah itu, Agnes pergi ke gereja, berniat untuk melakukan pengakuan dosa. Bukannya merasa takut, Agnes tampak bahagia. Ia yakin bahwa pintu surga sudah terbuka lebar di hadapannya. Mengenakan pakaian serba putih, Agnes semakin tenang, karena hari itu pendeta akan menghapus semua dosanya sebelum eksekusi mati dilaksanakan. Sesaat kemudian, pendeta meminta Agnes untuk mengaku semua dosa-dosanya. Dengan penuh penghayatan, Agnes menceritakan segala dosa yang pernah ia lakukan, mulai dari hal-hal kecil hingga dosa besar seperti membunuh anak kecil. Setelah mengungkapkan semuanya, Agnes berharap dosa-dosanya akan diampuni dan ia diizinkan masuk surga. Lalu keesokan harinya, persiapan untuk mengeksekusi Agnes sudah selesai. Di tengah perdebatan masyarakat yang pro dan kontra, mantan suaminya datang dan terkejut melihat Agnes yang akan dieksekusi. Namun Agnes tampak tenang. Dia yakin bahwa pintu surga sudah menunggunya. Dan eksekusi ini hanyalah langkah terakhir untuk mencapai kebahagiaan abadi. Setelah Agnes dieksekusi, kehebohan terjadi di kalangan warga. Mereka yang percaya bahwa darah Agnes sudah suci berebut untuk meminumnya. Bahkan, beberapa warga rela membayar demi mendapatkan setetes darah Agnes, karena mereka yakin bahwa siapapun yang melakukan pengakuan dosa sebelum dieksekusi akan kembali suci. Itulah menurut kepercayaan mereka. Di akhir cerita, sebuah catatan sejarah menjelaskan bahwa di Eropa pada abad ke-17 atau 18, orang-orang yang telah bunuh diri seringkali terlebih dahulu melakukan tindakan keji, terutama membunuh anak-anak. Mereka percaya bahwa anak-anak tersebut akan masuk surga karena masih belum berdosa. Sementara si pelaku akan melakukan pengakuan dosa sebelum dieksekusi dengan harapan terhindar dari siksa neraka yang kekal menurut mereka. Mayoritas dari pelaku ini adalah perempuan yang merasa terjerumus dalam godaan iblis, dan semoga kita dijauhkan dari pengaruh jahat dan hasutan iblis yang terkutuk. Dan film pun selesai. Bagaimana menurut kalian filmnya? Sekian pembahasan film kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Juga terima kasih kepada kalian yang telah menantikan video dari LNF Trilogy. Dan sampai jumpa di pembahasan film selanjutnya.